Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Ayu Apriliani, NIM 040. Sekarang saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Mekanika Teknik. Ini kita mempunyai konstruksi rangka batang. Nah, nanti kita itu akan mencari reaksi pada tumpuan A dan B pada menggunakan titik buhul. Di sini kan kita mempunyai gambar yang simetris ya. Jadi kita hanya akan menghitung pada titik A, D, C, E dan F. Yang pertama kita akan menghitung reaksi tumpuan. Tumpuan pada sumbu B, berarti sigma MB sama dengan 0. RAV dikalikan dengan jaraknya dari A ke B itu kan 9, terus dikurangi dengan ini C kan ada gaya sebesar 6 dikalikan dengan jarak C ke B, berarti 2,25 dikalikan 3 kita dapat 6,75 dikurangi titik F kita punya gaya 6 dikalikan dengan 2,5 dikalikan 2,5 dikali 2 kita dapat 4,5 dikurangi di titik G kita punya gaya sebesar 6 terus dikalikan dengan titik jarak dari titik G ke B yaitu 2,25 sama dengan RAV sama dengan kita dapat 40,5 ditambah 27 ditambah 13,5 dibagi dengan 9, berarti RAV sama dengan 9. Karena tadi itu saya sudah bilang ini kan rangkanya simetris, maka RAV sama dengan RBV sama dengan 9 KN. Selanjutnya kita akan menghitung gaya batangnya. Pertama kita akan menghitung gaya batang pada titik buhul A. Nah, pada titik buhul A itu ada batang 1, 2 dan 3. Nah, kita itu akan mencari pada titik batang 1 dan 2. Berarti di sini titik buhul A ada sudutnya 45 derajat. Kita akan menghitung sigma GY nya sama dengan 0. Sigma GY ada RAV dikalikan RAV, terus ada S1 sin sin RAV dikalikan dengan sin 45 derajat sama dengan 0. RAV ini salah, berarti di sini S1 sama dengan RAV-nya tadi 9 dibagi dengan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 sama dengan kita dapat hasil min 12,73 KN. Ini karena negatif maka batang 1 ditekan. Sekarang kita akan
mencari sigma GX-nya. GX sama dengan 0. Pada sigma GX kita punya S2. S2 ini ditambah S1 dikalikan dengan sin 45 derajat sama dengan 0. S2 sama dengan min S1 dikalikan dengan cos 45 derajat. S2 sama dengan min tadi S1 kita punya 12,72. Oh maaf, ini negatif ya. 73 dikalikan dengan cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Berarti kita S2 sama dengan 9 kN. Ini karena 9-nya positif, maka batang 2 ditarik. Selanjutnya kita akan mencari gaya batang pada titik buhul D. Nah, di titik buhul D itu ada batang keempat dan juga batang ke-1. Maka sigma X-nya, sigma GX-nya sama dengan 0. Nah, di sigma X ini ya, di sigma X itu ada S1 cos 40 derajat ditambah dengan S4 sama dengan 0. S1-nya ini dipindah ruas dulu ya. S4 sama dengan min S1 cos 45 derajat sama dengan S1-nya tadi kita punya min 12,73 dikalikan dengan cos 45 derajat 1/2 akar 2. Berarti S4 sama dengan min 9 kN. Ini min 9-nya negatif, maka titik buhul batang keempat ditekan. Selanjutnya kita cari sigma GY-nya. Sigma GY sama dengan 0. Pada titik Y kita punya min sin 45 derajat dikurangi S4 sama dengan 0. Min sin, maaf ini salah, ini 3 sama dengan 0. Berarti S3 sama dengan ini min S1 sin. Ini berarti ini pindah ruas. Berarti di sini sin 45 derajat S1 udah, berarti S3 sama dengan sin 45 S1 tadi min 12,77
Ini masih ada minnya ya, berarti ya 75 ini min dikalikan sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan kita dapat 9 kN. Ini karena positif maka batang 3 ditarik. Selanjutnya kita akan mencari gaya batang pada titik uhul C. Pertama kita akan cari sigma GY-nya dulu sama dengan 0. Di sini dia kita ada S3 sama dengan ini ada S5 sin 45 derajat dikurangi dengan ini ya, ini ada gaya sebesar 6 sama dengan udah berarti segini, berarti nanti S5 sin 45 derajat sama dengan min S3 di plus 6. S5 sama dengan min S3 di plus 6 sin 45 derajat. S5 sama dengan sini aja. S5 sama dengan tadi min S3 kan kita dapat 9 ya, berarti min 9 di plus 6 sin 45 itu 1/2 akar 2, berarti kita dapat 45,2 kN. Ini negatif, berarti batang ditekan, batang 5 tekan. Sekarang kita cari sigma Gx nya ya, sama dengan 0. Di X kita ada min S2 ditambah dengan S6 ditambah dengan S5 cos, ini S5 cos 45 derajat sama dengan 0. S6 nya kita belum diketahui, berarti S6 sama dengan pindah ruas S2 min S5 cos 45 derajat sama dengan 0, sama dengan S2 nya tadi kita dapat 9, terus S5 nya itu kita dapat min 4,2, terus cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Terus dari ini kita jumlahkan, kita hitung, kita dapat 12 kN. Karena ini positif maka batang 6 ditarik. Terakhir kita akan mencari gaya batang di titik uhul F. Nah, pertama kita cari sigma GY nya dulu. Sigma GY sama dengan 0. Nah, sumbu Y ini kita ada batang S7, terus dikurangi dengan ini ada gaya pada titik F sebesar 6 kN sama dengan 0, berarti S7 sama dengan 6. Karena ini positif maka batang 7 ditarik. Selanjutnya kita akan mencari sigma Gx nya. Sigma Gx sama dengan 0. Pada
sumbu X, kita ada ini, karena sini kan min ya, berarti min S6 ditambah dengan S8 sama dengan 0. S6 kan yang belum diketahui itu S8 nya ya, sama dengan S8 min S6 itu tadi kita diketahui berapa? 12. Iya, 12. Oh, enggak, sini S6 dulu. Berarti S8 sama dengan 12. Ini kan positif, berarti batang 8 ditarik. Jadi kesimpulannya, karena titik A dan titik B memiliki bentuk yang sama, maka hasil yang didapat pada gaya batang A dan B sama. Tadi udah dijelasin kan ya, ini kan simetris ya, berarti apa ya namanya, hasilnya gaya batang A dari sini ke sini itu sama. Berarti sudah ya, ini hasil terakhirnya S8 itu 12. Berarti kita uraikan dulu dari sini. S1 sama dengan min 12,73. S2 sama dengan 9. S3 sama dengan 9. S4 sama dengan min 9. S5 sama dengan min 4,2. S6 sama dengan 12. S7 sama dengan 6. Dan yang terakhir S8 sama dengan 12. Ini KN, 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 dan KN. Sudah selesai.